Di tempat ketika suara musik hingar-bingar sampai terdengar ke dalam masjid tidak kita gugat. Kenapa ketika ada orang berzikir dalam masjid lalu kita gugat? Ini bid'ah. Nah, itu yang maksiat di luar hingar-bingar nggak dilarang. Di tempat ketika suara kendaraan mengintervensi suara dalam masjid kita tidak pernah ribut. Kenapa hanya karena seorang yang baca doa dalam masjid kita harus ribut? Maka standar itu menjadi berbeda. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Nah sekarang kita ambil contoh ketika ada pihak yang menyikapi ibadah tertentu itu dianggap maksiat, bid'ah, sesat, masuk neraka. Mungkin di masjid kita ada kalanya imam setelah sholat wirid berjamaah berdoa berjamaah, ada kalanya setelah sholat imam itu zikir sir saja atau langsung masuk ke ruang imam. Semuanya itu adalah ibadah, tetapi hanya karena menurut mereka Nabi tidak pernah melakukan, sahabat tidak melakukan, maka saat kita lakukan itu menjadi dosa. Bagaimana kita menyebut berdosa orang yang sedang berzikir kepada Allah tapi tidak dicontohkan oleh Nabi? Lalu pertanyaannya, Anda yang menyalah-nyalahkan orang lain apakah dicontohkan oleh Nabi? Tidak. Karena Nabi membuka ruang untuk perbedaan selama itu bukan maksiat. Nabi mengizinkan perbedaan selama itu bukan untuk maksiat. Maka betapa di zaman dahulu sahabat berimprovisasi dalam ibadat tanpa pengajaran dari Nabi, dan Nabi setuju. Mereka berdalih, ini kan sudah ada hadis takriri. Bukan persoalan hadis takriri, ini persoalan ada sahabat berimprovisasi untuk beribadat dan Nabi setuju. Andai kata itu salah, maka Nabi dari awal menyatakan, walaupun hasil perbuatanmu benar, tapi nekatnya kamu berimprovisasi itu salah. Tapi ternyata Nabi tidak pernah menyalahkan sahabat yang berimprovisasi untuk beribadah. Bukankah bacaan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi? Hanya ketika suatu kali Nabi salat berjamaah, terdengar di antara jamaah yang membaca bacaan ini. Ada beberapa hal di situ. Makmum membaca ini terdengar pada Nabi yang di depan. Itu menunjukkan bahwa bacaan sir itu tidak sesenyap yang mereka pahami, bahwa sir itu hening tanpa suara. Kenapa? Karena Nabi tidak menggugat bacaannya yang terdengar pada Nabi. Itu masih dianggap juga sebagai sir. Kita anggaplah bahwa itu paling dekat saf yang pertama. Tapi dari saf pertama sampai ke tempat Nabi sebagai imam, itu masih dianggap sir. Belum lagi kita andaikan itu pada saf kedua, ketiga, dan keempat. Belum lagi bila posisinya agak ke kiri ataupun ke kanan. Nabi tidak pernah menggugat, kenapa engkau berdiri di belakang imam mengikut imam sebagai makmum bacaanmu terdengar pada imam. Nabi tidak menggugat ini. Maka jangan kita lancang ketika salat berjamaah ada orang yang barangkali desisnya itu sangat terdengar, langsung kita gugat. Salat sir itu nggak boleh terdengar ke orang lain. Ini dalil yang pertama. Yang kedua, manil qari? Nabi bertanya, siapa yang baca bacaan itu tadi? Yang membaca ini tunjuk tangan. Apa kata Nabi? Sungguh aku melihat ada pintu langit yang belum pernah dibuka sebelumnya, dibuka pada hari ini disebabkan karena bacaan tersebut. Ada malaikat yang berlomba-lomba untuk saling mendahului menulis amalan tersebut. Pertanyaannya, apakah praktek yang dilakukan oleh sahabat ini pengajaran Nabi? Bukan, dia berimprovisasi. Tapi itu zikir, maka diizinkan oleh Rasulullah. Ini ruang keterbukaan. Tapi mereka persempit bahwa yang tidak diajarkan oleh Nabi tidak boleh dilakukan. Nah, ini persoalan pada ibadat kita sekarang ini. Maka dibuat batasan dalam agama. Prinsip yang pertama, ibadat itu tidak boleh mengganggu. Dan standar tentang mengganggu dan tidak mengganggu itu sangat relatif, sesuai dengan situasi dan kondisi. Di tempat di mana kita tidak menganggap orang bermaksiat mengganggu orang beribadat, lalu kenapa kita beranggapan orang beribadat bisa mengganggu orang beribadat? Di tempat ketika suara musik hingar-bingar sampai terdengar ke dalam masjid tidak kita gugat,
Kenapa ketika ada orang berzikir dalam masjid lalu kita gugat? Ini bid'ah. Nah, itu yang maksiat di luar, hingar-bingar nggak dilarang. Di tempat ketika suara kendaraan mengintervensi suara dalam masjid, kita tidak pernah ribut. Kenapa hanya karena seorang yang baca doa dalam masjid kita harus ribut? Maka standar itu menjadi berbeda. Atau saat pengajian begini, aturan dasarnya bila ada orang sholat, pengajian ini harus berhenti. Tapi pernahkah kita melihat bahwa ada pengajian yang berhenti karena ada orang ibadat? Enggak, tetap berjalan. Kenapa? Karena orang sudah saling memahami. Maka ada yang disebut dengan at-tasamuh, toleransi. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.